Terus, oleh karena itu menjadi sejarawan harus punya banyak keahlian. Bukan sesuatu yang simple. Kalau sekali Ibnu Khaldun sih mungkin. Kalau sekali kita masih panjang prosesnya. Kalau belajar sejarah iya. Tapi jadi sejarawan agak tidak sederhana. Yang pertama syaratnya katanya Ibnu Khaldun memahami ilmu sosial dan ilmu politik. Wah ini 2 fakultas jadi 1. Ya kan kalian aja kan paling sak fakultas itu pun ngambilnya sak prodi. Lebih kecil dari fakultas. Jadi syarat pertama sudah memahami ilmu sosial dan ilmu politik. Terus memahami kondisi alamiah masyarakat dan perkembangan serta perbedaannya seiring dengan perbedaan ruang dan waktu. Ya membaca kalimatnya aja kelihatan sudah berat. Apalagi beneran. Tapi itu tanggung jawab seorang sejarawan. Karena memang resikonya tinggi. Karena kalau keliru berarti menyebarkan kebohongan. Kalau ada yang lapor polisi kan berat. Kamu dianggap menyebarkan berita bohong. Fitnah. Terus memahami kondisi sosial dari beragam peradaban. Misalnya kita belajar Indonesia, ya jangan cuma belajar Indonesianya. Belajar juga wilayah-wilayah lain yang berkaitan atau sama karakter dengan Indonesia. Dalam rangka komparasi tadi. Jadi itu syarat yang ketiga. Oke, syarat yang keempat harus mampu memahami masa kini dan membandingkannya dengan masa lalu. Oh, itu juga pembacaannya agak rumit. Harus ngerti karakter peradaban hari ini dan peradaban masa lalu. Kemudian memahami yang terakhir pasti, memahami asal-usul sejarah. Ketika hari ini terjadi peristiwa sejarah, itu kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi. Tapi pasti ada kronologinya ke belakang. Kemarin misalnya gegeran tentang film G30S. Itu kan tidak mungkin kita hanya melihat, kita batasi di film itu saja. Rentetannya banyak ke belakang. Termasuk peristiwa G30S-nya. G30S saja kan tidak bisa dipahami tunggal. Harus dipahami peristiwa partainya, PKI-nya, komunisnya, Marxismenya, dan seterusnya. Jadi butuh keluasan wawasan sejarah. Jadi ya ternyata tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau sekedar ngerti ilmu sejarah, teori sejarah, bisa. Tapi jadi sejarawan yang sejati ya syarat-syaratnya agak panjang. Terus, sumber-sumber kesalahan. Ini yang sering terjadi dalam penulisan sejarah. Bagi yang ingin mengkritik narasi sejarah tadi, bisa melihat ini. Yang pertama, coba perhatikan ada pemihakan enggak? Kalau sejak awal sudah ada pemihakan, boleh kita curigai. Sejarawannya ternyata partisan. Dia ikut kelompok tertentu yang terlibat dalam peristiwa sejarah itu. Dia ikut grup-grup yang diceritakan dalam narasi sejarah itu. Oh ya, harus dicurigai. Cerita tentang, ya kayak tadi, peristiwa G30S. Dia terlibat enggak dulu, entah sebagai yang pro apa sebagai yang kontra. Dia memihak enggak saat itu.
peristiwa G30S versi Presiden Soeharto. Ya versi beliau pasti. Jelas kepemihakannya. Nanti versi yang terlibat langsung yang dihukum jadi tapel, ya pasti versi mereka. Hati-hati dengan pemihakan. Jadi karena pemihakan ini nanti dampaknya besar dalam cara seseorang bercerita. Wong manusia itu kadang-kadang versinya dia yang salah bisa jadi benar. Atau kebalikannya. Ada banyak peristiwa kan kita ngalami sendiri peristiwa itu dan kita tahu itu salah. Cuma mungkin karena gengsi, malu, takut dihukum macam-macam, kita menceritakannya versi bahwa kita sebenarnya tidak salah. Itu terpaksa. Itu karena sebab yang lain di luar diri dan seterusnya. Maka hati-hati dengan pemihakan. Karena pemihakan menentukan. Yang kedua, jangan overconfident dengan sumber. Saya melihat langsung loh Pak. Saya membaca sendiri loh Pak. Saya diceritain langsung loh Pak. Terus kamu merasa, wah data primer ini Pak saya dapat langsung. Tidak juga. Ya boleh kamu percaya, cuma jangan overconfident. Melihat langsung itu tidak mesti tidak sama dan sebangun dengan mengalami langsung atau melihat dari sisi yang berbeda. Diceritain langsung loh Pak, itu ya juga beda. Kalau kamu lihat ada kecelakaan di jalan, itu kira-kira yang lebih valid cerita yang lihat kecelakaan itu atau yang ngalami kecelakaan itu? Susah mesti. Yang lihat, mungkin yang ngalami, kamu cuma lihat, enggak ngalami langsung. Yang ngalami juga mau cerita bisa dibantah orang. Kamu enggak tahu, kamu ngalami, enggak ngerti kasusnya. Kita yang lebih tahu dari jauh. Enggak, jangan overconfident. Jadi data itu ya tetap kita percaya dari sumber pertama, tapi enggak boleh overconfident. Overconfident itu data 1-2 sudah disimpulkan seolah-olah ngerti segalanya. Terus yang ketiga, bermain tafsir sendiri. Dari awal waktu mau membaca sudah punya kacamata sendiri. Itu bahaya sudah. Pakai frameworknya sendiri, pakai imajinasinya sendiri. Lihat cowok sama cewek kejar-kejaran di pantai. Waduh, itu mesti duitnya diambil itu, dikejar lu, bantu. Nah, itu kalau frameworkmu sendiri, kacamatamu sendiri. Mungkin dia tidak sedang kejar-kejaran karena duitnya dibawa. Nanti pukul-pukulan, jiwit-jiwitan, wah itu kekerasan itu, tidak boleh, lapor polisi aja, tidak bisa. Itu kan kamu main dengan imajinasimu sendiri. Peristiwanya bagaimana ya kita tidak tahu. Aslinya. Maka teliti dulu, kritisi dulu. Temenmu berangkat kuliah kok ini bareng terus. Jadian ini mesti. Nah itu, ya, itu imajinasimu. Silahkan wawancara, ditanya, dihubungkan sama gejalanya dan seterusnya baru disimpulkan. Jangan pakai framework kita dulu. Yang keempat, keliru milih otoritas. Karena biasanya kita kan punya informan yang kita wawancara. Nah ini hati-hati jangan keliru milih otoritas. Orang yang mau kita percaya informasinya. Pastikan dia memang berhubungan, pastikan dia memang mengalami langsung, pastikan dan seterusnya. Jangan salah, karena begitu salah ya kamu keliru data sudah. Terus yang kelima, tidak mampu meletakkan peristiwa dalam konteksnya. Nanti ada contohnya banyak di bukunya Ibnu Khaldun itu. Jangan lupa setiap peristiwa ada konteksnya. Jangan dilepaskan dari konteksnya. Ketika dilepaskan, nanti pemahamannya jadi beda.
Ada mahasiswa yang tanya, Pak, versi hukuman dalam Al-Quran kok sadis-sadis semua ya Pak? Ada potong tangan, ada rajam, ada apalagi banyak. Ya rasanya sadis karena kamu membacanya hari ini. Dalam logika zaman itu, di konteks zaman itu enggak. Mungkin ya biasa, ya memang begitu, orang salah harus dihukum sampai segitu. Tapi hari ini mungkin beda lagi cara berpikir kita. Orang zaman dulu lihat cara kita menghukum mungkin juga begitu. Loh, ini orang salah kok malah dikoskan, dikasih makan. Nah iya kan? Loh, kamu lihat di penjara hari ini kan begitu. Disendirikan sih, tapi dikasih makan, ada olahraganya, ada masjidnya, dikasih siraman rohani, dilatih keterampilan. Itu bingung orang zaman dulu misalnya ke sini. Lah kok enak? Gitu loh. Kenapa? Ya orang dulu konteksnya beda sama hari ini. Sama kayak kita merasa model hukuman zaman dulu terlalu sadis. Mungkin orang dulu nganggap orang hari ini menghukumnya terlalu lembek. Loh, kalau kayak gitu ya orang bolak-balik jahat lagi. Habis korupsi terus di penjaranya enak. Keluar korupsi lagi biar di penjara lagi enggak masalah. Keluarganya terjamin, dia juga terjamin di penjara. Jadi enggak, letakkan peristiwa dalam konteksnya. Terus hati-hati dengan orang-orang yang kalau hari ini mungkin kita bahasa kasarnya penjilat. Kan sekarang banyak misalnya buku-buku yang cerita biografi, cerita orang besar atau penguasa. Karena dia bukunya pesanan, cerita sejarahnya pesanan, diceritakan yang dahsyat-dahsyat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak tahu, ini biografi ini sopo to yo, ini orang mana, sudah melakukan apa. Tapi isinya dahsyat luar biasa. Nah, itu biografi pesanan. Hati-hati. Jadi penulis sejarah yang ingin dapat pujian, ingin pangkatnya naik, nah itu biasanya isinya ya tidak jauh-jauh dari data-data yang sifatnya meninggikan yang pesan. Kemudian yang terakhir, peneliti sejarah banyak yang atomistik. Atomistik itu memahami sejarah secara parsial. Sepotong-sepotong, seolah-olah peristiwa yang satu tidak berhubungan dengan peristiwa yang lain, tidak melihat kausalitas sejarah. Ini kelemahan-kelemahan penulisan sejarah. Jadi kalau teman-teman baca buku sejarah, kalau ingin latihan kritis, coba dilihat. Bukan cuma narasi sejarahnya, tapi dilihat apa yang ada di balik narasi. Penulisnya siapa, ada kepentingan apa, konteksnya pas apa tidak, tujuannya apa, dan seterusnya. Itulah nanti yang dikenal sebagai sejarah kritis. Ini contoh tadi. Di Muqaddimah ada contoh bagaimana kita jangan lupa dengan konteks. Misalnya cerita tentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini apa? Menteri Pertahanan kalau sekarang. Panglima perangnya Marwan, Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Yang terkenal sadis luar biasa. Cuma dia ini agak ambigu. Dia ini hafal Quran loh. Jangan dikira. Hafal Quran dan banyak cerita dia bisa khatam Quran sehari 2 kali. Tapi sadisnya luar biasa. Beliau termasuk panglima yang dikenal menyerbu Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah. Zaman mengejar-ngejar Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair tidak mau baiat pada khalifah. Diperangi Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair bersembunyi di Mekah, masuk dalam Ka'bah. Oleh Hajjaj bin Yusuf ini Ka'bahnya terus digempur pakai batu.
namanya Manzanik. Manzanik itu kayak ketapel besar itu, sampai Ka'bah itu runtuh, benar-benar runtuh zaman itu, meskipun terus dibangun lagi. Abdullah bin Zubair ditangkap, kepalanya dipenggal, kepalanya dipersembahkan pada khalifah. Kemudian zaman hajat juga para ulama besar itu dikasih stempel. Kayak stempelnya hewan itu pakai besi di tubuh mereka, di kulit mereka dikasih stempel, termasuk sahabat-sahabat besar seperti Ibnu Abbas dan kawan-kawan. Hajat juga dikenal yang menewaskan Abdullah bin Umar pakai pisau yang beracun. Jadi orangnya sadisnya luar biasa, tapi hafal Quran. Jasa intelektualnya juga banyak. Ada harokat fathah, kasroh, dhammah dalam Al-Quran, itu jasanya Hajjaj yang memerintahkan, biar orang baca Qurannya lebih mudah. Oh, itu saya tidak tahu perhitungannya sama malaikat besok. Jadi di satu sisi hafid, hari ini kan banyak orang mengejar jadi hafal Quran, hafid Al-Quran. Tapi ternyata juga tidak jaminan, harus dibarengi banyak disiplin yang lain. Kalau tidak nanti yo hafid, yo tiap hari menghatamkan Quran 2 kali, tapi tidak keder, tidak segan memenggal kepalanya orang. Oke, Hajjaj ini kalau dalam sejarah, kenapa kok dia cinta Al-Quran, hafid juga, karena ayahnya itu guru, ustadz. Banyak orang salah paham katanya Ibnu Khaldun dengan kata-kata ustadz ini. Bayangannya kalau itu ustadz, itu ya kayak guru hari ini, kedudukan yang tidak penting. Biasanya terus orangnya miskin. Ya kan, yang diandalkan ya sopan santun, rendah hati, itu dok. Padahal katanya Ibnu Khaldun, loh membacanya jangan ustadz hari ini. Hari ini itu zaman Ibnu Khaldun ya. Kalau hari ininya Indonesia abad 21 kan beda. Kalau ustadz itu ya pasti masuk TV terus ya penggemarnya banyak, dipuja-puja orang, akhirnya nikah lagi. Contohnya kan banyak. Nah, kalau zaman itu, zamannya ayahnya Hajjaj itu masih era tabi'in, itu ya ustadz itu posisi yang mulia. Karena dia dianggap yang membawa, yang menghidupkan ajaran Rasul. Kita kenalnya ulama, warasatul anbiya. Anggota masyarakat kelas paling tinggi. Jadi jangan dianggap sepele. Allah cuma anaknya guru aja, enggak, beda. Guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang. Itu yang disebut konteks, cara membaca. Harus pas dengan settingnya. Karena begitu kita salah menerapkan setting, salahlah paham kita. Jadi kalau ada pernyataan Hajjaj itu anaknya ustadz, ya dia sebenarnya anak orang terpandang, orang penting, bukan anak dari pinggir jalan. Nah, ya nanti dalam konteks yang sama boleh dibaca misalnya Ken Arok. Ken Arok itu kan dulu dianggap perampok, dianggap begal dan lain sebagainya. Itu coba dibaca di konteks zaman itu, bukan konteks hari ini. Biar kita bisa paham sejarah. Terus ada yang ditekankan lagi oleh Ibnu Khaldun bahwa penulisan sejarah, karena yang nulis itu manusia, sering terjebak pada berlebihan. Manusia itu suka hal-hal yang wow. Ya. Makanya kamu sering bilang emangnya harus bilang wow. Ya. Ya kalau nggak bisa wow ya apa hak apa lam. Jadi banyak ahli sejarah yang tidak sadar imajinasinya masuk. Peristiwa biasa-biasa diceritakan luar biasa. Karena kalau ceritanya biasa tidak enak.
Wong sekedar temennya jalan bareng aja kan kamu cara cerita, wah itu lengket kayak perangko kemana-mana. Itu kan kelihatan luar biasa, padahal ya biasa aja. Karakternya manusia katanya Ibnu Khaldun. Manusia gemar dengan hal-hal yang tidak biasa. Nah ini masalah. Jadi hati-hati dalam narasi sejarah apapun, perhatikan aspek berlebihan ini. Maka harus ada kritik sejarah. Terus. Nah, sekarang rumus perubahan sosial. Sejarah tadi yang berkembang itu sifatnya dialektis. Berubah-ubah. Rumus pertama, the people follow the religion of the king, of their king. Masyarakat itu ikut agamanya rajanya. Orientasi hidup bernegara itu ikut pimpinannya pasti. Pimpinannya coraknya apa, biasanya itulah corak umum kehidupan di situ. Karena pimpinan itu gonta-ganti, ya orientasi kita sebenarnya gonta-ganti. Cara berpikir masyarakat sebenarnya gonta-ganti, mengiringi pimpinannya. Dan hidup ini dialektis. Dialektis itu kalau bahasa ilmiahnya dalam dunia sosial terjadi namanya continuity and change. Continuity and change itu hidup ini melanjutkan yang lama dan mengubah sesuai versi hari ini. Jadi iya kita mewarisi tradisi itu pasti. Tapi tradisi yang kita warisi itu biasanya tidak kita hidupkan persis 100% kayak yang lama. Kita nambahi atau mereformasi sesuai versi kita. Ya contoh paling gampang, umat Islam didorong-dorong untuk ngaji. Ya Pak, kita terima anjuran untuk ngaji itu. Cuma kalau dulu ngaji itu nenteng-nenteng Al-Quran kemana-mana, sekarang cukup HP. Jadi kalau ngaji pakai HP, ini kan namanya continuity and change. Apalagi sekarang lebih rajin HP-nya daripada orangnya ngajinya. Ya, kan banyak itu kan. Yang penting lah yang ngaji Pak. Ya enggak apa-apa ya. Besok yang masuk surga duluan HP-mu. Jadi itu continuity and change. Selawatan itu kan HP yang selawatan. Sekarang apa aja tugasnya diganti HP. Bahkan ilmumu sekarang kan diwakilkan ke HP. Lewat Google ada apa-apa ya kamu tanyanya ke Google. Jadi Google selalu a'lam bis-shawab. Dia lebih tahu mana yang benar. Kita kalau nggak ngerti apa-apa tanyanya Google. Itu continuity and change. Kalau dulu kan tidak lihat Google, tapi lihat ensiklopedi, lihat buku pengetahuan umum, buku selalu begitu. Sekarang tidak zamannya lagi. Dulu kamu ke sekolah bawa kamus tebal-tebal itu, dan zaman saya dulu mesti pameran jumlah kata. Ada yang bawa kamus 1 juta kata, yang sini 2 juta bukuku. Ya, dulu banyak-banyakan jumlah kosakatanya kamus. Sekarang tidak penting, tinggal buka HP sudah mau masukin kata apa bisa. Jadi ada continuity and change. Ada melanjutkan yang lama dan mengubah sesuai situasi hari ini. Itu rumus perubahan sosial. Nah, rumusnya itu sekarang yang digarap apa sih? Sejarah sosial itu, kalau bahasanya Ibnu Khaldun, sejarah sosial itu menggarap umron, peradaban. Kita belajar karakternya peradaban. Toba'i al-umron,
sifat-sifat peradaban. Apa sih yang dipelajari? Karakternya. Peradaban itu punya karakter, punya sifat universal. Dari tahun berapa ada ciri apa, tahun kemudian ada ciri apa lagi, tahun kemudian ada ciri apa lagi. Itu Toba'i'ul Umron. Jadi ciri-ciri peradaban. Biasanya sifatnya umum, kulliyah. Kita mungkin tidak suka Amerika, kita mungkin ada yang sama sekali tidak suka sama Iran, tidak suka sama Arab. Sebenarnya kalau kita baca secara umum, dunia hari ini, peradaban hari ini ada coraknya. Mungkin ada yang anti Indonesia, mengkritik Pancasila macam-macam, tapi Indonesia sendiri dia punya karakter secara umum. Makanya tadi ada yang bilang Indonesia itu masyarakatnya ramah-ramah loh. Itu kan secara umum, bukan berarti di Indonesia nggak ada orang marah-marah. Ada dan banyak, tapi secara umum itu. Kan banyak turis yang komentar, wah senang sekali di Indonesia ya, masyarakatnya selalu tersenyum. Karena dia ketemunya mesti sama sales-sales sama bakul-bakul itu. Ya mesti aja ketemu guide, ketemu bakul, ya mesti senyum semua mereka. Jadi itu karakter umum peradaban. Ada teorinya namanya teori long term structure. Jadi ada strukturnya memang peradaban ini dan sifatnya long term. Dalam jangka panjang lama-lama berubah. Ada strukturnya, ganti struktur baru. Terus dalam jangka panjang mateng berubah, ganti struktur baru. Selalu begitu. Itulah Toba'i'ul Umron, karakter peradaban kita. Maka belajar sejarah itu sebenarnya belajar karakter peradaban dan perubahannya. Nah, secara umum katanya Ibnu Khaldun, karakter sejarah itu bergerak dari umron Badawi menuju umron Hadori. Umron Badawi itu, ya kalau bahasa letternya peradaban Badui, peradaban pedesaan, peradaban pedalaman. Nanti puncaknya umron Hadori, peradaban kota. Ada beda cirinya. Kalau masih Badawi itu sederhana, bebas, spontan, cenderung gembira dan rukun. Ya kayak kalau sosiologi, mungkin sosiologi pedesaan itu kan biasanya cenderung orangnya sederhana, lebih gembira, lebih rukun, lebih egaliter dan lebih berani. Nah, kalau kalian masih punya ciri-ciri ini berarti kalian masih deso. Ya, saya tidak tahu sejak kapan istilah deso itu kemudian dianggap jelek. Tapi memang ini fase awal dari peradaban. Puncaknya apa? Hadori, civic culture, lebih kompleks. Mulai banyak aturan, pembatasan-pembatasan. Mulai tidak setara, dibedakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang orang pinter, intelek, ada orang biasa. Mulai ada ya pembatasan-pembatasan sehingga orang harus menahan diri. Mulai kecanggungan-kecanggungan. Kenapa canggung? Karena tidak akrab. Mulai yang dikedepankan self-interest, kepentingan pribadi. Ini berarti sudah kota. Jadi meskipun kalian, saya itu orang desa loh Pak, tapi egoisnya luar biasa, kemudian canggung, tidak luwes, kemudian merasa tinggi, tidak setara, dan seterusnya, berarti kalian sudah kota. Sudah tidak lagi desa, sudah tidak lagi Badawi, tapi Hadori. Ada positifnya juga ada negatifnya. Di Badawi orang masih susah payah memenuhi kebutuhannya.
Di khadori kebutuhan sudah terpenuhi. Keinginannya berkembang lagi. Jadi ini gerak umron. Ada umron badawi, ada umron khadori. Masyarakat itu tidak bisa bertahan, Pak. Saya lebih suka desa, pingin desa aja terus, tidak bisa. Ini sifatnya sunnatullah. Ya, jadi memang sudah karakternya peradaban itu ya awalnya sederhana, lama-lama kompleks jadi khadori dan akhirnya nanti hancur. Puncaknya memang khadori, tapi begitu khadori tinggal ditunggu turunnya, hancurnya masyarakat. Jadi memang mau tidak mau nanti desamu akan jadi kota. Kalau masyarakatnya sudah bisa memenuhi kebutuhannya, sudah mulai mikir di luar yang pokok-pokok, sudah mulai kompleks variabel-variabelnya, lama-lama dia jadi kota. Dan kalau sudah jadi kota, ya tinggal ditunggu kehancurannya. Itu sudah tabiatnya peradaban. Pokoknya bagaimanapun saya harus desa, Pak. Sekali desa tetap desa. Kalau bagi Ibnu Khaldun tidak mungkin. Pasti sejarah itu bergerak ke level khadori. Makanya ada level tamadun al-Madinah dan kamalat minal ma'asyah. Jadi proses menuju kota dan proses bermewah-mewah itu pasti terjadi, berkembang. Jadi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, kalau sudah terpenuhi, mereka menikmati kemewahan itu. Dan kalau sudah begitu, biasanya terus stuck dan pada akhirnya hancur. Baik itu memenuhi keinginan intelektual maupun memenuhi keinginan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmania. Ya kayak kalian itu loh. Saya pingin pinter, Pak. Begitu pinter kan kalian ngejar yang lain. Lebih dari pinter. Saya tidak tahu lebih dari pinter. Ya pinter. Bahasa Jawa ini kan gitu. Jadi sugih tidak cukup. Kamu ingin lebih. Akhirnya suwugih. Itu kan makanya ada istilah kepinteran. Pinter itu bagus. Kepinteran jelek. Sugih itu bagus, kesugihan ya jelek. Alamat sebentar lagi hancur. Berlebihan itu tinggal ditunggu aja. Kamu melihat Amerika misalnya puncaknya peradaban hari ini itu Amerika, tinggal ditunggu saja. Ya mungkin nunggunya sampai kamu tua, sampai kamu mati ya belum. Tapi ditunggu saja. Kan teorinya Ibnu Khaldun begitu, tidak ada peradaban yang abadi. Dulu Islam jaya, terus Barat ganti jaya. Ini kan peradaban begitu, saling jatuh menjatuhkan. Siapa yang leading, siapa yang jatuh, terus begitu. Jadi kita tidak akan bisa menghentikan itu. Kalau bukan kita yang menjatuhkan, dia akan jatuh karena dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kalian merasa berat Pak mengalahkan Amerika, tidak usah dikalahkan, biarin aja nanti mati-mati sendiri. Ngapain capek-capek mikir? Wong itu tabiatnya sejarah kok, katanya Ibnu Khaldun. Biarin aja, nggak usah capek-capek. Atau pakai teorinya Hegel kemarin. Tunggu aja, siapapun yang tidak rasional dia akan tergilas. Biar aja jalan seperti keinginannya. Tapi kalau dia mulai tidak rasional, mulai lebih, mulai kurang, mulai kompleks, mulai ruwet, alamat sebentar lagi jatuh. Oke, terus ini loh yang bikin jatuh itu. Kok bisa Pak sesudah sejahtera kok jatuh? Ya biasanya ketika kebutuhan belum terpenuhi, orang kompak. Tapi ketika sudah bisa terpenuhi semua, orang cenderung berlomba-lomba. Tanding. Gitu loh. Jadi ya kayak kamu di kelas itu loh. Kalau kamu
lulus saja susah, kan enggak mikir dapat nilai A. Ya. Iya, yang penting lulus. Tapi begitu kamu bisa dapat nilai A, yang lain juga dapat A, yang terjadi apa? Persaingan. Podo-podo A, harus aku yang lebih tinggi rankingnya. Begitu. Kalau nyari kerja aja susah, kamu kan enggak mikir gaji berapa. Yang penting dapat kerja. Begitu sama-sama dapat kerja, kamu mulai kompetisi. Kamu kok bayarannya segitu, aku cuma segini. Itu tanda-tanda sudah. Jadi alamat mau jatuh itu, hati-hati. Dan itu yang kemudian mulai muncul orang ngitung-ngitung, oh aku kaya, dia miskin. Aku lebih terkenal dari dia tidak ada yang kenal dan seterusnya. Terus mulai lahir kezaliman-kezaliman, penindasan-penindasan. Orang merasa lebih tinggi dari yang lain, otomatis dia pinginnya dia yang menguasai, yang ngatur, yang dikte dan seterusnya. Itu situasi kedua. Sebentar lagi kalau ada situasi itu, hadoroh akan runtuh, peradaban akan runtuh. Kemudian juga moral. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi sama moral, tinggal ditunggu kejatuhannya. Bolak-balik diingatkan, bikin berita bohong itu dosa. Tapi ya bolak-balik lagi bikin berita bohong lagi. Diingatkan tentang yang moral, kita malah diketawain, itu alamat sudah. Emangnya aku tidak tahu, emangnya aku anak kecil. Diingetin gitu ya sudah. Mbok yo gampang memaafkan. Iya iyalah, maafkan ada batasnya, sabar ada batasnya, ya sudah. Jadi moralitas mulai tidak dipedulikan lagi. Orang hanya mikir kesuksesan, keunggulan, kemenangan dirinya atau kelompoknya. Ditunggu saja. Sebentar lagi bubar hadorohnya. Tapi ya mungkin ada lagi lahir yang baru, tapi ya pasti dari situasi yang berbeda sama sekali. Ya sopo ngerti. Kita kan punya banyak utang, nanti kalau bubar kan enak, tidak perlu bayar utang lagi. Kalau ada yang punya utang nagih, loh kan dulu utangnya sama Indonesia, sekarang kan tidak ada Indonesia. Iya, jadi tidak bisa ditagih. Atau mungkin memang solusi biar kita bebas dari utang itu ganti nama. Jadi dulu proklamasi mendirikan Indonesia, ayo kita proklamasi membubarkan Indonesia terus bikin baru. Jadi tidak harus bayar kalau ada yang nagih. Loh itu kan dulu sudah bubar, ini negara baru. Oke. Pokoknya di antara cirinya bahwa kita akan hancur adalah moralitas sudah runtuh. Di level apapun. Yang keempat, macet, mandek. Kita tidak mau berubah. Apalagi tiga yang atas itu jelek. Kalau kita tidak mau berubah, ya kita akan tetap dalam situasi jelek. Pokoknya ketika kita stuck, tidak mau berubah, tinggal ditunggu keruntuhannya. Tidak mau berubah itu berarti menutup mata, menutup telinga terhadap wawasan yang baru, pengetahuan yang baru. Atau yang terakhir, kalau ini sama sekali tidak bisa ditolak, bencana alam. Ya mungkin malaikatnya wis jengkel. Ini sudah waktunya hancur kok masih bertahan tidak hancur-hancur. Wis sama malaikatnya ya sudahlah, dikasih shortcut aja lah. Cepet. Selesai, runtuhlah peradaban. Jangan salah, beberapa kerajaan kita itu juga hancur karena bencana alam. Misalnya Mataram kuno itu juga bencana alam. Konon mulai jatuhnya Mojopahit itu karena banjir bandang. Kemudian dan seterusnya. Jadi kadang-kadang mungkin Allah intervensinya itu. Sudah terlalu lama, sudah sejak dulu kayak orang sekarat kok tidak mati-mati, kesuwen disuntik mati aja. Dan suntik matinya peradaban itu dikasih bencana alam. Habis kan cepet.
teroris-teroris itu mau ngebom, bingung ngebom di mana. Kayak di Indonesia kan gagal terus, paling korbannya 1-2. Itu kurang cerdas, bikin aja pabrik mercon. Pabrik mercon bisa langsung 50 orang habis. Nah, itu mungkin peringatan juga bahwa jangan-jangan titik-titik hadoroh kita sedang menurun. Jadi itu ciri-ciri runtuhnya hadoroh. Ini yang teori siklus saya bilang tadi.